Hey everyone, it's your girl Jacqueline. Akhirnya setelah berminggu-minggu aku bikin video lagi. I'm so sorry for not uploading any content for the past few weeks. Kalau kalian pengen tahu kenapa, kalian bisa baca aja yang community post aku ada tulis di situ alasannya kenapa. But anyway, di video hari ini aku cuma ingin sharing-sharing aja ke kalian tentang makeup karena belakangan tentang skincare terus, jadi saatnya membahas tentang makeup dan aku akan sharing tentang produk-produk makeup favorit aku. Sebelum kita masuk ke videonya, aku pengen ingatin dulu kalau aku ini bukan makeup profesional, jadi bukan seorang profesional dalam makeup dan profesi aku juga bukanlah makeup. Jadi please take my opinions with a grain of salt. Dan juga produk-produk yang aku suka belum tentu kalian suka dan begitu juga sebaliknya. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow sosial media aku yaitu @jemafidon and feel free to follow my social media if you want to know more about me. Oh ya, video ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu face atau base, jadi produk-produk untuk base makeup, contohnya kayak cushion, concealer, powder, dan lain-lain. Yang kedua adalah eye, jadi untuk daerah mata seperti eyeshadow dan mascara. Dan yang ketiga adalah lips, yaitu untuk bibir, jadi contohnya kayak lip gloss, lipstick, dan sebagainya. Jadi sesuai urutannya aku akan bahas dari face atau base terlebih dahulu. Jadi pertama-tama aku akan mulai dari cushion terlebih dahulu. Dan cushion yang aku suka yaitu dari Pixi Make It Glow Dewy Cushion shade 101 atau light beige. Jadi punya aku yang shade paling terang yaitu 101 dan dia totalnya ada 5 shade gitu. Menurut aku 5 shade itu masih kurang sih untuk orang-orang Indonesia karena kulit orang Indonesia itu kan beragam banget. Dan menurut aku 5 shade itu kurang mencakupi warna-warna tersebut. So ya, ada baiknya kalau Pixi menambah warna-warnanya. And by the way, aku suka cushion ini karena dia finishnya bagus banget. Jadi dia tuh dewy natural finish, kelihatannya kayak kulit sendiri. Dan dia coveragenya tuh light to medium coverage. Produk ini aku suka pakai untuk filming dan juga in real life karena dia bener-bener natural banget dan juga dia warnanya match banget sama kulit aku, sama skin tone aku. Jadi kalau aku pakai itu ya kayak 11-12 aja sama kulit asli aku. That's why I really like this cushion. Dan juga dia harganya sangat-sangat affordable untuk sebuah cushion. Dan dia refillnya aja tuh di bawah 100.000. Masih membahas tentang cushion, aku ada cushion lagi yang aku suka yaitu dari Something, yaitu si Something Copy Paste Breathable Cushion dan punya aku shade yang bijou. Jadi bijou ini shade terang tapi dia ada warm undertone gitu. Dan total warna dari cushion-cushionnya Something itu ada 12 warna. Awalnya dia cuma ada 8 warna si Something ini, tapi si Something ada collab dengan Caillasly Sanders dan akhirnya ada 12 warna. Jadi ada tambahan 4 warna, which is very good karena menurut aku 12 warna itu udah oke banget lah. Untuk coveragenya dia medium to full coverage dan dia finishnya mirip-mirip kayak si Pixi itu, jadi dewy natural finish. Cuman karena dia coveragenya memang lebih tinggi daripada si Pixi, jadi menurut aku masih lebih natural si Pixi karena dia lebih sheer gitu. Tapi ya wajar banget sih menurut aku. Jadi intinya sama-sama natural, cuman si Something ini coveragenya lebih tinggi. Seperti yang bilang sebelumnya, dia warnanya warm undertone, jadi sedikit terlalu kuning untuk kulit aku karena kulit aku ini neutral to warm, jadi masih termasuk neutral, cuman sedikit warm, sedangkan ini bener-bener warm. Tapi untungnya masih bisa masuk ke kulit aku asalkan aku bener-bener blend. Kalau untuk cushionnya Something ini aku lebih suka pakai untuk filming karena dia kelihatan bagus banget di kamera dan sekarang aku lagi pakai cushionnya si Something. What do you think? Menurut aku dia bagus banget sih hasilnya. Di kamera tuh somehow dia kelihatan lebih halus dan lebih skin light gitu. Segitu aja untuk cushion. Sekarang aku akan membahas tentang concealer. Untuk concealer aku juga suka 2 concealer. Yang pertama dari Maybelline Instant Age Rewind Concealer yang punya aku shade 120 atau light. Dia isinya 6 ml dan finishnya dia tuh natural finish. Untuk coveragenya dia light to medium coverage. Dan karena dia light to medium coverage dan ringan banget, makanya aku suka pakai di daerah bawah mata. Jadi under eye sini untuk nutupin atau samarin mata panda gitu. Aku pakai ini karena memang mata pandaku nggak parah-parah banget, nggak terlalu gelap, makanya pakai ini aja udah cukup. Dan yang aku suka karena dia ringan, dia nggak bikin bawah mataku kayak keriput banget. Concealer kedua yang aku suka yaitu dari BLP atau by Lizzy Para, lebih tepatnya Face Concealer by Lizzy Para, punya aku yang shade light dan dia isinya 5 gram. Nah, berbeda dari yang Maybelline, si BLP ini dia lebih full coverage, makanya lebih suka aku pakai untuk nutupin bekas jerawat yang hitam-hitam atau kemerahan di wajah aku. Untuk under eye dia terlalu berat di aku, makanya aku lebih suka untuk nutupin bekas jerawat kayak aku bilang tadi. Dan untuk finishnya dia kalau nggak salah masih natural, cuman sedikit matte kalau nggak salah, aku agak lupa juga, nggak terlalu perhatiin. Untuk finishnya aku nggak terlalu
terlalu masalah karena ujung-ujungnya bakal kutimpa pakai bedak juga, jadi bakal matte juga nantinya. Sekarang kita beralih ke powder atau bedak tabur. Untuk bedak tabur yang aku suka yaitu dari Vanbo, yaitu Vanbo Acne Solution Loose Powder. Punya aku shade 02 atau translucent dan dia isinya 20 gram. Jadi untuk finishnya, powder ini bener-bener matte dan dia translucent atau bening gitu. Ya bukan bening sih sebenarnya bahasanya, tapi lebih ke dia nggak terlalu ngubah warna base kita gitu. Sesuai namanya lah, translucent. Yang aku suka dari powder ini, dia tuh oil controlnya oke banget, bener-bener nahan minyak. Terutama di daerah T-zone ini aku kayak kilang minyak dan ini juara banget untuk nahan. Dan juga dia bikin makeup aku terlihat lebih halus gitu. Dia mengandung tea tree jadi ada kemungkinan bagus untuk jerawat. Dia aku sendiri sih nggak ada masalah untuk jerawat aku, dia nggak memperparah, tapi aku juga nggak merhatiin apakah dia membantu penyembuhan juga. Dan satu lagi, dia harganya sangat-sangat affordable dan isinya banyak. Untuk isi 20 gram ini dia harganya di bawah 50.000. Di Shopee bahkan lebih murah lagi. Ini aku belinya sih di Garden atau nggak Watsons gitu. Aku jarang banget habisin bedak dan ini sudah mau habis, bahkan udah bisa dibilang habis, dan aku udah repurchase. So that means something. That means I really like this powder. Move on ke blush, aku ada suka dua produk. Produk pertama yaitu O2O Powder Blush yang shade 05 yaitu Rose Rain. Jadi untuk warna blush ini dia bener-bener warna pink yaitu True Pink, dan biasa aku pakai kalau makeup matanya super simple atau lagi pengen aja gitu pakai blush warna pink. Dia blushnya termasuk pigmented, jadi harus hati-hati pakainya dan sangat-sangat affordable karena memang produk-produknya O2O itu affordable semua. Untuk blush kedua, dia sebenarnya dari contour palette-nya O2O, so yes, O2O lagi, yaitu si O2O Contour Palette, dan dia blushnya tuh yang warna kedua dari kanan, yang ini. Jadi warnanya seperti campuran peach dan brown gitu, tapi dia muted warnanya dan kelihatan natural dan subtle banget. Jadi blush ini aku pakai kalau misalnya eye look aku udah heboh dan aku pengen imbangin kehebohannya itu, karena aku biasanya sih kalau eye look aku udah heboh, aku pengennya blushnya yang lebih natural gitu. Untuk blush ini dia memang gak sepigmented yang warna pink tadi, jadi bener-bener bisa natural banget, atau kalau kalian pengen lebih kelihatan bisa di build up, dan karena dia dari O2O dia harganya sangat-sangat affordable. Oke, last but not least untuk daerah wajah atau base gitu yaitu highlighter. Dan highlighter yang aku suka yaitu dari Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder yang shade Precious Petals, dan ini dia 5,4 gram. Untuk warnanya dia seperti duochrome gold dan bronze gitu, jadi tergantung kalian lihatnya dari sisi mana, dan dia bisa natural dan juga bisa bikin look blinding. Tinggal di build up aja kalau kalian pengen lebih blinding gitu. Menurutku highlighter ini cukup mudah untuk di blend dan gak memperjelas tekstur kayaknya sih. Aku nggak bisa terlalu bilang kalau ini tidak memperjelas tekstur karena aku sendiri teksturnya nggak terlalu parah, pori-pori aku termasuk kecil dan ya aku nggak terlalu banyak teksturnya, makanya aku nggak bisa terlalu bilang kalau ini nggak memperjelas tekstur. Oh ya, highlighter Wet n Wild ini juga sangat affordable dan dia nggak habis-habis. Ini aku udah lama banget pakai tapi nggak habis-habis tuh, masih banyak. Heran juga aku. Oke, moving on ke daerah mata, dan aku akan bahas dari eyeshadow palette dulu. Eyeshadow palette yang aku suka yaitu dari Morphe X James Charles The Artistry Palette, yang total warnanya ada 39 warna dan dia warna-warni banget. Oke, sebelum kalian komentar kayak, loh, kakak masih support James Charles apa setelah apa yang dia lakukan yaitu grooming ke underage children? Oke, jadi sekarang aku udah gak support James Charles lagi karena apa yang telah dia lakukan. Dan aku beli palette ini tuh akhir tahun 2019, jadi sebelum kasusnya tuh ketahuan atau bahkan belum kejadian. Jadi di saat itu aku masih support dia, makanya aku mau beli palette ini. Tapi sebenarnya alasan utamanya juga karena dia warnanya banyak banget, jadi mau bikin look apa aja tuh bisa. So ya, itu alasan pertama kenapa aku suka produk ini, karena dia warnanya banyak banget dan bisa bikin look apa aja. Dan untuk formulanya sendiri menurut aku termasuk oke untuk kaum awam seperti aku. Cuman kekurangannya menurut aku di bagian shimmersnya, terutama di shimmer yang warna gitu, karena menurut aku dia shimmernya kurang nyala atau kurang kelihatan kalau sudah ditaruh di mata, kecuali untuk yang warna neutral gitu, kayak contohnya shimmer yang ini, yang sebelah sini, yang ini sama yang ini, itu tiga tuh termasuk oke shimmernya, terutama yang ini dia blinding, cukup blinding. Ini aku pakai di inner corner yang warna ini. Untuk harganya dia memang pricey karena Morphe itu kan produk dari Amerika dan aku harus pre-order dulu, tapi menurut aku cukup worth it karena warnanya banyak banget dan memang kepake gitu lah paletnya. Cuma sayangnya ya karena si James Charles itu sih, dan kalau nggak salah si Morphe udah putus hubungan kerja dengan si James Charles juga, kayaknya sih gitu. Kalau kalian pengen tahu lebih detail kayak drama-dramanya gitu, cari aja di YouTube, banyak kok.
Oke, jadi sebelumnya aku bilang kalau shimmer di paletnya James Charles itu kan kurang nyala, dan aku nggak terlalu kayak sedih atau gimana karena ada eyeshadow palette lain yang shimmernya tuh cantik-cantik banget dan beneran kelihatan di mata. Dan eyeshadow palette itu adalah si Focallure Sunrise Impressionism palette yang total warnanya adalah 16 warna, dan dia tema warnanya tuh kayak ungu dan coklat. Dan yang seperti aku bilang tadi, dia tuh shimmer, glitter, dan juga metallicnya tuh cantik-cantik banget. I really like them. Untuk eyeshadow yang matte juga oke banget menurut aku. Untuk kaum awam seperti aku, I highly recommend this palette. Kalau kalian suka shimmer yang cantik dan juga suka nuansa yang ungu sedikit coklat gitu, I highly recommend this. Dan obviously karena dia Focallure, dia harganya jauh lebih affordable daripada si Morphe. Dan menurut aku kualitasnya juga nggak terlalu jatuh banget sih, kayak kurang lebih juga sejujurnya. Beralih ke maskara, untuk maskara aku juga suka dua. Produk yang pertama yaitu si Maybelline Total Temptation Waterproof Mascara, dan aku suka banget sama hasilnya di bulu mata. Bikin terlihat panjang dan tebal tapi nggak terlalu clumpy gitu, bahkan jarang banget dia ngegumpal. Dan ini aku lebih suka pakai di bulu mata atas karena kalau dipakai di bulu mata bawah dia tuh bleber, jadi aku lebih suka pakai di atas. Untuk bulu mata bawah aku suka pakai dari si Luke Holy Lash Elixir. Dia isinya 7 ml dan dia hasilnya jauh lebih natural daripada si Maybelline ini. Jadi hasilnya tuh kayak melentikkan atau bikin sedikit lebih panjang bulu mata dan sangat-sangat natural. Makanya aku suka pakai di bagian bulu mata bawah. Dan yang paling penting, dia ini nggak bikin bleber kalau dipakai di bagian bulu mata bawah. Oke, finally, last but not least adalah untuk daerah lips atau bibir. Dan aku akan bahas dari lipstick yang finishnya matte terlebih dahulu. Untuk lipstick hasilnya matte, aku suka dari Maybelline Superstay Matte Ink yang shade Seductress atau nomor 65. Untuk warnanya dia seperti campuran mauve dan juga coklat. Jadi seperti coklat-coklat keunguan gitu. Untuk finishnya dia bener-bener matte tapi nggak bikin garis-garis di bibir kelihatan jelas. Dan dia memang untuk ngesetnya perlu waktu agak lama. Tapi kalau udah bener-bener ngeset dia tahan banget, awet banget. Untuk yang matte aku memang baru suka si Maybelline ini karena aku memang lagi jarang nyobain lipstick baru, so ya. Dan sekarang kita beralih ke satin finish atau yang kelihatannya yang nggak matte lah intinya finishnya. Yang pertama yaitu Dew Tinted Lip Moisturizer yang dari Matte for Makeup. Terutama yang shade Nude Boost aku paling sering pakai, dan kadang-kadang aku juga pakai yang shade Break Comfort. Jadi Dew Tinted Lip Moisturizer ini adalah lip moisturizer tapi dia super pigmented, jadi udah kayak lipstick tapi sangat-sangat moisturizing. Untuk yang Nude Boost yang sering aku pakai, dia warnanya seperti coklat campuran merah dan juga campuran orange. Kalau si Break Comfort ini dia warnanya lebih gelap dan sedikit ungu gitu warnanya. Sekarang aku lagi pakai shade yang Break Comfort by the way. Dan aku suka juga produk ini bisa kalian pakai tipis-tipis atau tebal, dan juga dia bakal nge-stain nantinya, dan kalau udah meresap di bibir tuh kayak lip tint aja gitu kelihatannya. Pokoknya cantik banget finishnya. Ada satu lagi lipstick yang satin finish yang aku suka yaitu si Wardah Exclusive Lipstick yang shade Rosewood atau nomor 31. Untuk warnanya dia mirip yang Nude Boost tapi lebih orange dan sedikit lebih terang, dan dia moisturizing juga, tapi menurut aku lebih moisturizing si Dew Tinted Lip Moisturizer. Oh ya, kalau bisa kalian simpan produk ini jangan di tempat yang panas karena kalau panas ntar dia lebih lembek, dan kalau lebih lembek dia bisa patah kayak punya aku. Dia nih udah patah loh. Tapi untungnya masih bisa dipakai sih. Dia patahnya agak di bawah gitu. Oke, last but not least adalah lip gloss. Untuk lip gloss aku ada suka lip gloss dari Stay Glossy, terutama yang shade-nya Sparkle Bomb. Jadi si Stay Glossy ini adalah brand kayak lip gloss tapi dia homemade, jadi bikin sendiri di rumah. Tapi kualitasnya bagus banget, aku suka banget. Jadi dia ini lip gloss yang tebel gitu, yang thick, dan bikin bibir kelihatan juicy banget. Dan semenjak aku punya lip gloss ini, aku hampir selalu pakai lip gloss ini, and I'm using it right now. Kalian bisa lihat kayak lebih cantik aja gitu bibirnya. Jadi kalau misalnya kalian nontonin video aku dan bibir aku kayak glossy gitu, berarti aku lagi pakai si lip gloss ini dari Stay Glossy. Untuk warnanya dia kayak ada shimmer pink gitu, tapi nggak terlalu kelihatan kalau di bibir. Kalau sudah di bibir dia kayak lip gloss bening aja. Tapi sayangnya kemungkinan besar lip gloss ini sudah discontinued karena ketimbang varian yang lain dia peminatnya nggak terlalu banyak gitu. Jadi agak sedih sih karena dia harganya murah banget ini dan dia bagus banget.
Aku rencana pengen coba lip glossnya dari Second Date Beauty yang clear lip gloss juga karena pada bilang itu bagus. Dan kalau nggak salah yang model thick juga yang kayak ini, karena aku lebih suka lip gloss yang thick ketimbang yang tipis gitu. So ya kalau ini habis aku bakal nyoba dari Second Date dan mudahan aku bakal suka. Alright, that's it for today's video. Itu dia produk-produk makeup yang aku suka. Aku harap video ini menghibur kalian atau bahkan menambah referensi kalian yang lagi nyari-nyari produk makeup tertentu. Siapa tahu mudahan bisa membantu. Oh ya, kalau kalian ada yang mau dibeli produk yang aku mention tadi, kalian tinggal klik aja link di description box karena sudah aku sediakan link di situ. Jadi kalian nggak perlu capek-capek nyari di e-commerce, tinggal klik aja. And please keep in mind those are affiliate links. Oh ya, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa dikasih like. And I'll see you guys on my next video. Bye-bye! And by the way, aku suka cushion ini karena dia jerawat. Astaga, ngeblur.